Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ketemu lagi bersama Ibu Aisyah ya, di Masjid Nurul Huda. Ya, alhamdulillah setelah beberapa bulan tidak ketemu, kita dipertemukan lagi karena Allah ya. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kopi saya. Oh iya, puasa saya. Kebetulan puasa Tasu'a. Besok Syura kan, seperti itu. Nah, di puasa Tasu'a itu adalah pembeda dengan puasa Yahudi. Kan orang Yahudi dulu kan berpuasa di 10 Muharram. Ya berpuasa terus mereka. Untuk memperingati apa? Memperingati hari di mana mereka itu terbebas dari kejaran Firaun ya. Jadi Firaun ditenggelamkan, kemudian Nabi Musa dan kaumnya itu terbebas ya, terselamatkan. Jadi mereka setiap tanggal 10 Muharram itu berpuasa. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW belum sempat berpuasa. Nabi Muhammad itu belum sempat berpuasa 10 Muharram. Kalaulah Nabi Muhammad SAW itu umurnya panjang kata beliau, ya, maka saya akan berpuasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Kenapa demikian? Karena untuk membedakan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, tidak masalah kalau seandainya tidak berpuasa di tanggal 9 Muharram, ya. Yang penting itu tanggal 10 Muharramnya, seperti itu. Nanti memang banyak sih perbedaan pendapat ulama ya, mengatakan 9, 10, 11 atau 9, 10 saja atau 10 saja atau 10, 11 saja. Yang penting 10-nya jangan hilang. Ya, seperti itu. Boleh 10-nya saja boleh. Nah, jadi itu. Dan pahala puasa Muharram 10 Muharram itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Subhanahu wa taala yang telah lalu, ya seperti itu. Dosa-dosa kecil tapi dosa-dosa besar tidak diampuni kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin pembukaan dari saya ya tentang bulan Muharram ya. Sekarang kita lanjutkan lagi pelajaran kita tafsir surat Al-Insyirah. Ya. Kemarin itu baru dua kali di sini ya. Surah Al-Fatihah sama Ad-Duha. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga kita masuk ke surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarhu ya. Syarh itu artinya lapang. Nah, kita bacakan surat Al-Insyirahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah semuanya sudah hafal ya. Ya, kita bahas dari ayat yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Jadi di situ dada itu dada siapa? Dada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang dilapangkan itu dada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya para ahli tafsir itu dulu mengambil berbagai pendapat, tapi intinya satu, yaitu apa? Yaitu Nabi Muhammad SAW itu dulu ketika usia 4 tahun, dada beliau itu dibelah. Ya, dibelah. Oleh siapa? Oleh malaikat. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 1 malaikat. Yang pasti dada Nabi Muhammad SAW itu dibelah. Kemudian diambil hatinya atau segumpal daging yang ada di dada itu, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, jadi umur 4 tahun itu. Nah, ketika umur 4 tahun itu kan ada ibu asuhnya. Siapa nama ibu asuh Nabi Muhammad? Iya, Halimah Tusadiyah. Nah, Halimah Tusadiyah itu cuma 2 tahun. Dari umur masuk ke 3 sampai ke 4 tahun. Selesai, saudara kan ya? Nah, sudah 4 tahun selesai, dibaliklah kepada Aminah. Nah, karena Halimah itu merasakan keberkahan-keberkahan dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, ya, susu untanya itu penuh terus, ya, untanya sehat-sehat semua. Pokoknya Halimah itu pokoknya enak lah pokoknya hidupnya. Kedatangan Nabi Muhammad SAW enak. Jadi beliau ingin merawat Nabi Muhammad lagi. Ketika beliau ingin merawat lagi Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba melihat Nabi Muhammad SAW di depan matanya itu dibelah dadanya oleh 2 orang malaikat. Malaikat ini wujudnya manusia, bukan malaikat wujudnya, tapi wujud manusia. Ya, dibelah dada Nabi Muhammad SAW, kemudian diambil dagingnya, segumpal daging itu hati, dibersihkan kotoran-kotoran dengan air Zam-Zam. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad SAW itu tidak ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bersih. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bersih semuanya dari kecil sampai beliau wafat. Ya, tidak ada dosa Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah proses pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dia mengatakan bahwasanya di sini
Allah itu melapangkan kepada Nabi Muhammad SAW itu dua. Itu apa? Hukmullahi syar'i wa huwa ad-din wa hukmullahi al-qadari wa huwa al-masaib. Nah, jadi dua hukum. Hukum syariat dan hukum musibah. Jadi yang dilapangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu hukum syariat dan hukum musibah. Ya. Kenapa demikian? Karena supaya Nabi Muhammad SAW itu lebih mudah menerima wahyu, menjalankannya, serta mendakwakannya atau menyebarkannya. Lebih mudah. Beda dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa, dia itu menerima wahyu, kemudian kadang sudah tahu hukumnya, tapi dia masih tidak digabaikannya. Itulah salah manusia biasa. Ya. Kalau Nabi atau Rasul itu kalau menerima wahyu, diamalkan, didakwahkan. Tapi kalau manusia biasa, belum tentu dia itu mendakwahkannya atau mengamalkannya. Paham kita ilmu agama tapi tidak mengamalkannya. Itulah kenapa Allah memudahkan Nabi Muhammad untuk menerima syariat dan menerima musibah. Kenapa? Karena nanti akan ada banyak sekali musibah-musibah yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kuat kita. Bayangkanlah Nabi Muhammad dulu ya, ketika di Mekah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu diutus jadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Iya, 40 tahun. Diutus jadi Rasul umur 40 tahun. Umur sebelum 40 tahun, Nabi Muhammad itu terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya, ya, jujur dalam berdagang, amanah dalam hal diamanahkan. Pokoknya jujur, amanah semuanya. Ya, pintar pula, sudah terkenal Nabi Muhammad SAW itu pintar, jujur, amanah. Memang zaman dulu itu orang-orang musyrikin kan penyembah patung. Tapi tidak semua orang musyrikin atau orang-orang Quraisy menyembah patung. Nabi kita Muhammad tidak menyembah patung. Abu Bakar tidak menyembah patung. Jadi masih suci hati mereka. Makanya ketika orang-orang Quraisy menyembah patung kalau banyak, Nabi Muhammad mengasingkan diri ke gua Hira. Ngasingkan diri, aduh, apalah sini banyaknya masalah, gitu. Nah, inilah kenapa ketika kita itu di suatu tempat banyak masalah di kanan kita narkoba, di kiri kita tempat perzinahan, di depan kita diskotikan, misalnya pindah. Kalau tidak, lama-lama kita akan terpengaruh. Kalau tidak terpengaruh, minimal kena cipratannya. Ya, Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad mengasingkan diri. Aduh, banyaknya ini masalah di daerah Mekah ini. Mengasingkan diri ke Gua Hira. Makanya turunlah ya Al-Quran di Gua Hira. Nah, itu pelajaran kita. Jadi kalau ada di sekeliling kita sudah tidak terkendali lagi maksiatnya, nah sudah, kita otomatis hijrah atau pindah tempat ke tempat yang lebih baik. Kalau tidak terkendali lagi, ya, tapi biasanya masih aman, ya. Tidak tahu zaman sekarang ya, tidak tahu ya. Di media sosial seperti Instagram banyak sekali pembegalan, pencurian motor, maling lah. Banyaknya masalah di Palembang nih. Ya, gemes lihatnya tuh. Maling lagi. Oh, hari ini maling motor lagi. Besoknya maling motor lagi. Besoknya ada banyak yang Palembang maling motor. Nah, itulah manusia. Tabiat manusia itu. Ya. Ketika menerima syariat, dia itu merasa beban. Tapi ketika melihat maksiat, wah, indah semuanya. Zina indah. Riba indah. Ya, apalagi indah-indah. Cewek seksi indah. Ya, duit. Nah, duit apapun indah. Hasil korupsi lah, hasil sugihan lah, hasil indah semuanya duit. Ya, semua indah hasil itu karena dihiasi oleh setan. Semuanya dihiasi oleh setan. Tapi kalau dia sudah gelap hati, saking banyaknya dosa dia sudah hitam hatinya, sudah anjak galau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu melanjutkan lagi firman-Nya itu wa wada'na 'anka wizrak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwasanya kami letak apa? Kami hilangkan bebanmu. Dari mana? Alladzi anqadha dhahrak. Yang ada di pundakmu atau di punggungmu. Jadi dihilangkan semua beban. Sebenarnya maknanya bukan dihilangkan, yang maknanya itu dipermudah. Dipermudah beban-beban Nabi Muhammad SAW untuk selesai. Jadi semuanya selesai. Dari kecil, bayangkanlah, dari kecil, ya, Nabi Muhammad itu anak yatim di dalam kandungan. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu usia 6 tahun,
Aminah meninggal. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun cuma. Kemudian meninggal pula. Diasuh oleh pamannya usia 8 tahun sampai Nabi Muhammad usia 50 tahun baru meninggal Abu Thalib. Jadi usia 8 sampai 50 tahun. Berapa tahun itu? 42 tahun diasuh oleh pamannya. Lama dia. Tapi Allah mudahkan beliau itu dalam berdakwah, ya, dalam kehidupan sehari-harinya. Bayangkanlah ketika berdakwah di Mekah, keluar dari Timur disuruh diusir, pindah ke Taif, dibagi Timur, tawuran aja. Itu ujian berat. Ya, belum lagi nanti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang parit, dibuat parit besar ya. Di sekitar Madinah dibuat parit supaya kaum musyrikin tidak bisa lompat dari parit tersebut, lompat ke Madinah tidak bisa. Banyak sekali ujiannya. Itulah Allah menghilangkan beban dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu. Kok bisa tinggi sebutannya? Iya. Kenapa bisa tinggi? Karena sering disebut-sebut. Kapan disebut? Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan di sini Nabi Muhammad itu sering disebut ketika sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu pertama. Yang kedua, ketika apa? Ketika azan disebut juga. Ya. Dan yang ketiga adalah setiap ibadah yang mengaitkan dengan Nabi Muhammad SAW, salawat Nabi. Ya. Kemudian apa lagi? Pokoknya yang ada Nabi Muhammad itu pasti disebut. Iya. Karena disebut-sebut terus, terkenallah Nabi Muhammad. Ya sama aja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Iran Khomeini, presidennya Rusia Putin, Vladimir Putin, presidennya Indonesia Prabowo, disebut-sebut terus, kita kenal, tinggi, ya derajatnya. Oh siapa Prabowo ini, siapa Putin, siapa Trump, siapa Khomeini, disebut-sebut terus, jadi mau tahu. Oh ini presiden Iran, presiden Amerika, presiden Indonesia, ya disebut-sebut tahu, ya. Dan disebut-sebut juga dia nyari informasinya, siapa Trump ini, siapa Putin ini, digali-gali, ini presiden Rusia, umur sekian, kemudian mantan militer itu kan disebut-sebut, dan dia dikasih tahu, dicari tahu. Aja itu Pak, Bu, Nabi waktu disebut-sebut. Kenapa? Selalu disebut-sebut, meninggikan derajatnya, kemudian dicari tahu kehidupan Nabi SAW, kemudian diikuti oleh kaumnya atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Disitulah makna dari wa rafa'na laka dzikrak. Jadi walaupun Nabi Muhammad itu hidupnya banyak cobaan, banyak tiang tidak enaknya, tapi Allah meninggikan beliau, ya, meninggikan derajat beliau karena banyak sekali pengikut Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali beliau disebut-sebut oleh kaumnya, walaupun beliau sudah mati. Pengen tak kita disebut-sebut? Oh ini masjid peninggalan si Fulan, dia dulu yang bangun ini. Nah, itu kan tinggi derajat. Ini dulu hebatnya ini. Itulah Bu, ya, itulah maknanya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sungguh beserta kesulitan pasti akan kemudahan, dan sungguh beserta kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ini ayat atau surat semuanya menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berjanji, ya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, ada jalan keluarnya. Ya, maka dari itu kalau dalam bahasa Arab, ahli tafsir, ya, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan ulama tafsir lainnya menyebutkan bahwasanya al-usra itu isim ma'rifat, maknanya satu masalah. Yusron itu isim nakiro, maknanya umum. Jadi bisa dua kemudahan atau bisa lebih dari dua kemudahan. Jadi kalau kita tafsirkan maknanya, setiap satu kesulitan Allah akan berikan jalan keluar dari mana saja. Dari mana saja Allah berikan jalan keluar. Jadi bukan satu jalan keluar, tapi dari mana saja. Bisa 2, bisa 3, bisa 5 jalan keluar. Ya. Itulah ini namanya kehidupan kita, ya. Kadang kita dalam posisi yang rendah, naik turun lah namanya kehidupan. Ya. Kadang kita tuh dalam terpuruk, ya. Mungkin dipecat ketika COVID-19 kemarin, ya. Kemudian kita tuh membangun lagi keluarga kita, ya. Membangun lagi usaha kita yang terpuruk.
Ya, tapi ingatlah bahwasanya setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ada orang yang diuji macam-macam ya. Ada orang yang diuji dengan anaknya itu baru lahir tapi cacat, misalnya seperti itu ya. Atau diuji dengan suaminya yang nakal atau istrinya yang nakal juga, macam-macam ujian orang. Tapi yang pasti kita harus berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Itulah kenapa contohnya Nabi Muhammad SAW. Ya, semua Nabi sulit. Sulit sekali Nabi masuk itu hidup. Bayangkanlah anak yatim dari bayi. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya, yatim. Sulit hidup beliau dari dulu. Ya. Itulah kenapa kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam hal kesabaran, dalam hal ketakwaan. Dicontoh nih. Ya. Kita jangan putus asa dengan kehidupan ini. Kita tidak mungkin terus hidup ini atau lurus benar, tidak mungkin. Pasti ada beloknya kanan kiri, beloknya itu. Cuma kadang kita bersabar baik. Jadi kita tuh butuh kesabaran. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi sebelum curhat sama orang, curhat sama Allah. Ya Allah, besok istri aku lahiran. Mudahkanlah ya Allah dia lahiran ya Allah. Jangan sampai anak cacat. Itu saya doa terus ketika istri saya lahiran. Ya Allah mudahkanlah ya Allah istri saya lahiran. Ya Allah jangan sampai anak saya cacat. Sehatkanlah istri anak saya. Itu doa terus. Istri saya tidak tahu ya, saya kasih tahu. Kemudian pas imunisasi, kan horor imunisasi itu kan, ada yang jahat, ada yang gagal imunisasi kan, ada yang efek imunisasi, ada yang buntung tangannya, ada yang pokoknya efek tidak lah. Tapi kita imunisasi, saya imunisasi. Ya Allah mudahkanlah ya Allah saya imunisasi, ya Allah ini itu. Ya, jadi sesuatu yang kita lakukan itu jangan lepas dari Allah, minta, walaupun sekecil sesuatu yang kecil ya. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah video anak kecil, ini saya di Instagram ya. Ada sebuah video anak kecil yang sedang mengambil air ya di tengah padang pasir, dia ambil air, kemudian dia awalnya tidak sanggup untuk mengangkat ember tersebut karena besar airnya. Tapi dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa ke tangan, kemudian dengan izin Allah dia bisa mengangkat air tersebut, ember besar dua. Itu kalau kita lihat masih anak SD, kecil, tapi bisa angkat. Itu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas. Dan tidak perlu kita itu seuzon sama Allah, ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang buruk, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ya. Kasih tahu kawan-kawan kita misalnya, atau kawan kita tuh punya suami yang hobi maling motor misalnya, kasih tahu, sabar. Rezeki itu tidak tertukar. 500 juta misalnya rezeki itu. Nah, tinggal kita bayar dengan cara yang halal atau haram. 500 juta tetap tidak bakal terkasih di waktu bakal. Cuma cara kita memilih. Takdir itu harus takdir kedua yang harus kita lakukan. Syukur dan sabar. Bersyukur kalau mendapatkan nikmat, bersabar kalau mendapatkan musibah. Selesai, itu saja. Dan tidak perlu iri dengan orang lain. Ustaz ini moceh, ini belum tentu dapat ujian aku. Ya Ustaz ini ujiannya beda lagi. Masing-masing kita itu punya ujiannya beda-beda. Tidak usah banding-banding ke hidup kita dengan orang lain. Karena ujiannya itu beda-beda. Ya, tidak usah iri dengan orang lain. Kalau lemah hidup kau ini nih. Orang kaya dia punya PT ini. Ya kita tidak tahu ujian dia banyak. Anak yang nakal misalnya kan, pernah hidup tidak aman misalnya kan. Pas nanti itu terpikir, kena maling puluh rumah aku ini kan, rumah besar ini kan, ada dijaga belum satpam aku nih di depan ini, apa ada nama satpam lagi di belakangnya, pening pikiran dia. Jadi setiap orang itu punya ujiannya beda-beda. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, jika kamu itu sudah selesai dengan urusanmu, maka siap-siaplah untuk mengerjakan urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah engkau berharap. Jadi di sini maksudnya adalah idza faragta min a'malika fansab di amalin akhar, yakni it'ab di amalin akhar, la taj'al dunya tadhi'u 'alaika. Jangan sampai dunia itu kehilangan kita. Jadi kalau kita sudah selesai pekerjaan yang lain, selesai dengan amal saleh yang lain, maka siap-siap mengerjakan amal saleh yang lain. Makanya para ahli tafsir itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau kamu sudah selesai tahajud, maka siap-siaplah untuk melaksanakan sholat subuh atau amal saleh yang lain. Intinya, kalau sudah selesai amalan yang kita yang baik, entah itu amalan dunia ataupun amalan akhirat, maka jangan sampai nganggur. Ya, gawe itulah yang bermanfaat di dunia ini.
Ya, baik itu tentang akhirat atau tentang dunia. Jangan sampai nanti kita itu melaksanakan sesuatu yang maksiat. Jangan. Ya, gawe yang bermanfaat. Jadi kalau sudah selesai, gawe yang lain. Selesai gawe yang lagi. Jadi, makanya kalau kata motivator itu, pengusaha sukses itu katanya, bagaimana orang mau bisa sukses usahanya? Kalau setiap hari saja scroll, YouTube scroll, Instagram scroll, TikTok gawenya. Mana sukses? Itu kata pengusaha sukses. Tapi kata Allah, jika kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu atau amalanmu yang ini, maka siap-siaplah untuk mengerjakan amalan yang lain. Itu kata Allah. Nah, itulah kenapa kita jangan sampai kosong di hari-hari kita. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak disibukkan dengan ketaatan, maka pasti akan datang kemaksiatan. Pasti datang, Pak. Pasti datang. Yakin. Kalau sibuk dengan ketaatan, pasti datang kemaksiatan. Tapi Ustaz, aku sibuk dengan yang mubah misalnya bola lah, kemudian nongkrong lah. Kaki aduk datang itu, datang pilihan. Aduk ya tentang ketaatan, aduk tentang kemaksiatan. Kalau kita lagi nongkrong nih, yang mubah, kan nongkrong mubah kan? Atau habis main bola misalnya, habis main bola kan mubah. Datang lagi, woi, apa kita ngerokok dulu apa kita pergi ke sini dulu itu datang tuh, ya? Atau ya ketaatan datang, Allahu Akbar, azan. Nah, tinggal kita ambil yang mana, ketaatan atau kemaksiatan. Makanya jangan sampai kita nganggur. Sebenarnya kata istilah nganggur Bu, ya kita liburan di rumah. Liburan di rumah itu bukan berarti nganggur. Ya mungkin biasanya itu belum bisa menghantamkan Al-Quran, misalnya 2 minggu ini hantam Al-Quran. Itu kan tidak nganggur namanya. Rajin sholat duha, rajin sholat tahajud, puasa sunnah, kemudian tadi menghantamkan Al-Quran, ataupun mungkin menghafalkan Al-Quran, atau mendengarkan ceramah, atau membantu orang tua, atau mengasuh anak. Itu kan semua pekerjaan. Tidak ada istilah nganggur dalam Islam. Ya, itulah kenapa Gen Z sekarang itu liburan di rumah, tidak ngapoi. Itu kan bodoh, tidak ngapoi. Ya, itu dia udah ada planning, udah ada rencana. Kalau orang sukses pasti dia buat rencana. Kalau aku di rumah, aku ini. Kalau aku keluar, aku ini. Itu orang yang sukses seperti itu. Itu kan kalau motivator pengusaha itu. Tapi kalau kita yang akhirat, aku di rumah, aku pengen hatam sekian. Aku pengen hafal ayat ini. Aku pengen puasa sunnah. Itu punya target. Jadi hidup itu punya target. Karena kenapa? Ada yang kita akan tuju akhirat. Itu target terus ada. Ya. Jadi jangan sampai ada istilah, liburan di rumah, nganggur, ngapoi. Itu karena Anda berpikiran, itu karena kita tidak punya target. Itu. Nah, ini selesai surat Al-Insyirah ya.